Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, di mana beliau bercerita sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan orang-orang fakir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan keadaannya kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pulang dengan membawa pahala yang sangat banyak sekali, sedangkan kita tidak bisa melakukan hal demikian. Mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sholat seperti halnya kita sholat, mereka puasa seperti halnya kita puasa, dan juga mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, dan ini tidak bisa kita lakukan." Dan Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian semua setiap apa yang kalian lakukan merupakan sedekah? Inna likulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu merupakan sedekah. Ucapan subhanallah, subhanallah itu merupakan sedekah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan adalah sedekah. Ucapan Allahu Akbar itu juga merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap tahmid alhamdulillah yang kalian ucapkan, dan tahlil la ilaha illallah yang kalian ucapkan dan zikirkan kepada Allah, itu merupakan juga sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amrun bima'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Memerintahkan kebaikan juga sedekah, melarang kemungkaran itu juga merupakan sedekah yang kalian lakukan dan mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa fi but'i ahadikum sedekah, di dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Sahabat ada yang bingung dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita di dalam melakukan hal semacam itu berdasarkan syahwat? Lalu bagaimana mungkin hal tersebut bisa dijadikan sedekah?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukankah jika seandainya kamu melakukan hal tersebut terhadap orang yang haram atau berzina, hal tersebut akan menjadi dosa bagi kalian. Begitu juga sebaliknya, jika engkau melakukan hal tersebut ke tempat yang halal, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kalian, dan itu berpahala sedekah di sisi Allah Ta'ala." Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu sahabat Nabi adalah orang-orang yang mempunyai kesenangan di dalam kebaikan, sehingga mereka tidak pernah merasa puas di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka iri kepada orang kaya, bukan iri dalam hal-hal negatif. Mereka iri dalam kebaikan. Yang kedua, berzikir kepada Allah ini mempunyai pahala yang sangat besar sekali. Bahkan zikir kepada Allah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan tertidur di atas tempat tidurnya. Itu artinya zikir pahalanya besar, namun caranya mudah. Yang ketiga, setiap hal-hal kebaikan yang kita lakukan untuk menghindar keburukan, misalnya menghindar perzinahan, menikah dengan tujuan agar tidak berzina, itu merupakan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang yang selamat dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.